Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur wa dha'afa fihil hasanati wal ujur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan narju bihal fawzu was surur. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi faman iktafa atharuhum ila yaumin nusyur. Wa ba'd. Sahabat-sahabat KMA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Halim Mahmud yang merupakan Imam Besar Grand Syekh Azhar ke-46, mengenai Ramadan, beliau memandang bahwasanya bulan Ramadan bukan sekedar bulan yang diwajibkan kepada kita untuk sekedar berpuasa. Namun di bulan ini kita juga dianjurkan untuk memperbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, juga berpuasa. Menyangkut tema kita hari ini yang berkaitan dengan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju'i wal 'atshi. Betapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi tidak ia peroleh dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Sahabat-sahabat KMA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai hal ini Syekh Abdul Halim Mahmud menjelaskan bahwasanya puasa merupakan pokok utama dalam meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketakwaan merupakan perantara terbesar atas wajibnya puasa ini sendiri. Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sahabat-sahabat KMA TV dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa bisa sempurna dengan berpuasa. Begitupun takwa bisa sempurna dengan rukun Islam yang lainnya, yaitu salat, haji, dan zakat. Namun yang perlu kita renungkan bersama adalah, sudahkah puasa kita pada Ramadan ini juga pada Ramadan sebelumnya meningkatkan kualitas ketakwaan kita? Layaknya sholat, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang yang mengerjakan sholat akan dijauhkan dari segala keburukan, kejelekan, kemungkaran. Akan tetapi betapa banyak dari kita, bahkan diri kita sendiri, masih senantiasa bisa melakukan yang namanya maksiat. Ini tidak lain ada yang salah dari hak-hak sholat itu sendiri yang belum kita penuhi bersama. Begitu halnya dengan berpuasa. Ketika puasa itu sendiri belum meningkatkan kualitas ketakwaan kita, berarti masih ada yang salah dalam hak-hak untuk memenuhi puasa tersebut, sehingga puasa yang tadinya mendatangkan pahala tidak berarti apa-apa. Kemudian perlu sama-sama kita renungkan lagi, yang paling penting dari sebuah ibadah, di samping kita harus menjaga hal-hal yang dapat membatalkan ibadah tersebut, kita juga harus menjaga hal-hal yang dapat menghilangkan pahala ibadah tersebut. Dari sini harus kita akui bahwasanya Rasulullah SAW dalam beberapa hadis itu memposisikan puasa sebagai benteng terhadap diri seseorang. Rasulullah SAW bersabda, as-shaumu junnatun malam yahrid paham. Puasa itu adalah benteng ketika tidak ada yang dapat menghancurkannya. Qalu bi ayyi syai'in yakhriqha ya Rasulullah. Kemudian sahabat berkata, wahai Rasulullah, sebab apa yang dapat menghancurkannya? Qala Rasulullah SAW. Kemudian Rasul berkata, bikatbin, dengan berbohong, au bisababin, atau mencaci maki,
Kemudian yang terakhir bifusuqin, yaitu berbuat fasik. Dikatakan bahwa antakuna fi faraghin, kamu ketika kamu dalam keadaan kosong, wan nafsu al basyariyah in lam tusghilha bil haqqi syaghalatha bil batil. Ketika nafsu tidak diisi dengan kebenaran, maka akan diisi dan disibukkan dengan kebatilan. Begitu juga dikatakan wal qalbu, hati, in lam tuskinhu bi mahabbatillahi azza wa jalla sakanahu bi mahabbatil makhluqin. Ketika hati tidak diisi dengan kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka secara tidak langsung hati kita akan disibukkan untuk mencintai yang selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu makhluk daripada ciptaannya. Wal lisan, lisan kita, in lam tashghalu bi dzikri, ketika kita tidak menyibukkannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, syaghalnahu bil lagwi, maka secara tidak langsung kita akan disibukkan untuk omongan yang sia-sia. Sehingga pada bulan Ramadan ini ulama-ulama kita senantiasa selalu menasihati dan berpesan, farrihu anfusakum, kosongkanlah diri kalian. Untuk apa? Lil Qur'ani wa dzikri, untuk senantiasa memperbanyak membaca Al-Qur'an dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hada astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.